Menutupnya daun putri malu akibat sentuhan disebut gerak. Kita tahu bahwa putri malu itu bergerak tanpa menuju atau menjauhi sumber rangsang. Jadi putri malu itu bergerak suka-suka dia, meskipun geraknya itu disebabkan oleh sentuhan. Nah, beda ya. Kalau gini, ini putri malu, ya kan? Ada sisi kiri dan sisi kanan. Ketika putri malu disentuh sebelah sini, sebelah kanan, yang di sebelah kiri dia akan ikut menguncup. Nah, itu disebut tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, karena itu putri malu termasuk dalam gerak nasti. Kemudian yang ditanyakan putri malu karena diakibatkan oleh sentuhan. Berarti antara C atau D, karena dia sentuhan, berarti sentuhan itu apa? Seismo atau bisa juga tikmo. Nah, di seismonasti atau bisa juga tikmonasti. Dari pilihan ini yang sesuai berarti yang do. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Kita kali ini akan bahas soal tentang gerak pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Indikatornya yaitu siswa dapat memahami gerak yang ada pada tumbuhan. Kemudian siswa juga dapat memahami gerak yang terjadi pada tubuh ataupun anggota gerak pada manusia. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami gerak pada hewan. Untuk soalnya, yang pertama, gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang dari dalam tumbuhan itu sendiri adalah, kita tanyakan itu berasal dari mana? Dipengaruhi oleh rangsangan dari dalam tumbuhan. Nah, ya, dari dalam tumbuhan. Situ ada D ya. Nah, D berarti dalam. Nah, kalau dalam berarti kita cari yang apa? Ada D-nya juga. Nah, berarti mana? Ada D-nya. Nah, endonom. Nah, berarti jawabannya yang endonom. Soal nomor 2. Gerakan tumbuhan yang diakibatkan karena pengaruh rangsangan dari luar termasuk gerak. Nah, kalau ini dari luar. Nah, kalau dari dalam tadi endonom. Nah, sekarang dari luar. Dari luar itu apa? Kita tahu bahwa ada 3. Ada endonom, ada higroskopis, dan ada esionom. Nah, ada 3 ini. Endonom ini dari dalam. Kalau higroskopis dilihat dari katanya higro, berarti dia dipengaruhi oleh kadar air. Berarti yang dari luar yang mana? Esionom. Nanti kalau ada soal seperti ini jawabannya yang A, esionom. Soal nomor 3. Gerak akar tumbuhan ke bawah mendekati pusat bumi disebut gerak. Nah, disitu ada kata kuncinya apa? Pusat bumi. Nah, bumi itu apa bahasa kerennya? Geo. Nah, ini bumi, geo. Berarti gerak apa? Higeo. Kita coba geotropisme karena ada kata bumi. Nah, untuk hidrotropisme, hidro ini air, berarti dia air. Lalu yang D ini ada kata-kata foto. Nah, foto ini berarti apa? Foto. Kalau kalian foto itu ada cahayanya. Nah, soal selanjutnya. Menutupnya daun putri malu akibat sentuhan disebut gerak. Nah, putri malu itu
tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Maksudnya apa toh? Ini kalau ada putri malu sisi kanan dan sisi kiri, kemudian kita sentuh yang di sebelah kanan, kita sentuh situ. Nah, disentuh situ. Apakah yang mengucup hanya sebelah kanan? Tidak, ternyata yang kiri juga ikut. Nah, karena geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, maka putri malu termasuk dalam gerak nasti. Ya, di sini nasti ada dua, ada niktinasti dan seismonasti. Kalau niktinasti ini karena gelap terang, nah, seperti lamtoro ya, karena waktu siang hari dan malam hari, membuka dan menutupnya. Karena ini sentuhan, nah, sentuhan atau gerak, nah, dari kata seis, gerak atau sentuhan. Nah, berarti yang tepat yang nomor 5, mekarnya bunga tulip merupakan gerak termonasti yang dipengaruhi oleh termonasti. Di situ ada kata apa? Termo. Berarti apa? Termo. Termometer. Nah, berarti berhubungan dengan suhu. Berarti yang tepat yang suhu. Oke, kita soal lagi. Selanjutnya, ini sudah masuk ke gerak pada manusia. Berdasarkan bahan penyusunnya, tulang dikelompokkan menjadi berdasarkan bahan. Nah, bahan penyusunnya. Kalau pipa-pipi pendek ini berdasarkan bentuknya pipa, macam pipa, pipi atau pendek. Kalau tulang tengkorak, tulang badan ini berdasarkan letaknya. Letaknya itu di mana? Ya kan? Kalau ini pendek, keras, ini beda. Berarti berdasarkan bahan penyusunnya, tulang dibedakan menjadi rawan dan tulang keras. Kalau rawan itu lentur. Nah, rawan. Sini ada keras. Nah, kan? Ini lentur ya. Rawan tuh lentur. Ini cenderung kaku atau keras. Kemudian apa? Karena rawan, lentur kenapa? Karena zat kapurnya sedikit. Nah, zat kapur sedikit. Tapi kalau keras zat kapurnya banyak. Kapur kan keras toh. Oke, selanjutnya. Menurut bentuknya, ruas tulang belakang, ruas tulang belakang termasuk tulang. Nah, kita tahu menurut bentuknya, berarti harus berdasarkan bentuk. Ini kartilago, ini penyusunnya, berdasar penyusunnya. Berarti ini jelas tidak. Jadi antara pipa, pipih atau pendek di ruas tulang belakang. Jadi ruas tulang belakang kan kecil-kecil loh. Nah, berarti dia termasuk hubungan antar tulang lengan atas dengan gelang bahu termasuk sendi. Nah, lengan atas kita dengan gelang bahu. Nanti kalau di sini nanti dia ya, lengan atas gelang bahu, berarti dia bisa kemana-mana toh. Nah, karena bisa kemana-mana, berarti dia termasuk sendi bahu. Di situ lengan atas dan gelang bahu. Kemudian berikut ini yang bukan fungsi rangka, yang bukan ya, yang bukan yang mana? Apakah pemberi bentuk tubuh? Betul, karena tanpa tulang bentuk kita akan beda-beda. Penegak tubuh, nah kalau nggak ada tulang, hanya gumpalan daging, nggak bisa tegak. Tempat melekatnya otot, iya di tulang-tulang kita itu ada otot yang mana otot ini dia sebagai alat gerak aktif. Apakah sebagai alat gerak aktif? Tidak, karena rangka ini sifatnya masih pasif, dia dapat digerakkan karena ada otot. Berarti yang tepat yang
A. Jenis otot polos terdapat pada organ-organ berikut kecuali. Nah, ini perlu ditekankan, kecuali yang mana? Otot polos. Otot polos itu ada di mana? Saluran atau organ apa? Pencernaan. Nah, di saluran pencernaan. Apakah apakah usus halus saluran pencernaan? Nah, paru-paru, paru-paru bukan, jantung juga bukan, ureter saluran pencernaan juga. Ternyata selain di saluran pencernaan, otot polos juga terdapat di apa? Saluran pernafasan. Napasan juga ada. Nah, dia ada di saluran. Nah, apakah paru-paru ya? Ya, termasuk saluran pernafasan. Nah, berarti yang bukan yang B, jantung. Karena yang di jantung ini adanya otot apa? Otot jantung. Nah, kalau jantung ya otot jantung. Nah, kemudian kita masuk ke hewan. Hewan-hewan darat akan memanfaatkan hal-hal berikut untuk melakukan gerak dengan cepat, kecuali agar bisa gerak dengan cepat, kecuali ya. Kecuali yang mana? Memiliki susunan tulang yang kuat, iya, biar gerak cepat tulangnya harus kuat. Tubuh ramping, oh iya no. Tubuh besar, wah masa tubuh besar malah otot kuat? Ya. Berarti yang mana yang kecuali? Yang C. Oke, soal selanjutnya. Burung dapat terbang melayang di udara disebabkan alasan-alasan berikut kecuali. Nah, kecuali apa? Memiliki sayap yang pendek. Apa burung sayapnya pendek? Memiliki sayap berbentuk aerofil. Ya, sayap itu aerofil, sayap burung. Memiliki tubuh yang ringan dan kuat. Iya, tubuhnya ringan dan kuat. Adanya gaya dorong ke atas dan ke bawah. Oh ya, kenapa burung itu bisa terbang? Karena dia ada gaya ke atas sama gaya ke bawah. Sayapnya ada ke atas dan ke bawah. Berarti yang kecuali yang mana? Sayap dan Oke, itu saja pembahasan soal tentang gerak pada makhluk hidup. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.